Oke, jumpa lagi teman nyambung. Senang sekali. Semoga sehat semua ya. Hari ini saya Dina, Saya Fitri. Saya Runi. dan kamu. Dan Joanna. Ya, kita ada tamu hari ini. Kita mau membahas tentang apa bedanya kuliah sama kerja. Nah, relevan banget nih kita ajak Joan yang kebetulan ya itulah baru saja transisi dari kuliah ke kerja. Joanna, supaya orang bisa kepoin kamu, IG kamu apa? Aku di Joan_Anindya. Follow ya teman-teman. Joan_Anindya. Nah, kita langsung aja deh bahas ya. Tanya sama Joan, apa sih bedanya kuliah sama kerja? Beda banget. Beda banget. banget. Karena kalau kuliah itu kita tanggung jawab ke diri sendiri buat selesaiin apa yang kita mau, kayak lulus tepat waktu atau dapat nilai yang bagus. Itu kita usaha untuk diri sendiri. Tapi kalau kerja itu tanggung jawabnya banyak, ngefek ke orang-orang. Gitu ya? Berasa ya tanggung jawabnya beda ya? Udah berapa lama sih kerjanya? Baru 1,5 tahun ini. 1,5 tahun ini. Gimana waktu kamu tiba-tiba terus kerja gitu dari kuliah? Apa satu hal yang benar-benar yang bikin kamu kaget? Shocknya karena waktu kuliah itu kita belajar sendiri, terus kalau misalkan kita deadline-nya telat ya udah kita tanggung sendiri, nilainya jelek atau nggak dinilai sama dosennya gitu ya. Tapi ketika kerja Dimarahin sama bos? bukan dimarahin, ngehambat kerjanya teman-teman yang lain. Oke. Jadi bosnya baik ya? Karena nggak marah. Joanna dari kerja sama kuliahnya nyambung nggak? Nyambung. Nyambung, ilmu-ilmu yang dipelajarin waktu kuliah kepake nggak waktu kerja? Kepake. Pakai. Oh ya, you're one of the lucky few then. One of the lucky few. Iya. Kalau dari segi jam kerja misalnya, itu sama kebiasaan kamu waktu kuliah sama apa beda? Beda karena kalau misalkan kuliah itu kita tentuin kita mau kerjain sendiri kapan, tapi kalau misalkan kerja kita harus sesuaiin sama teman-teman yang lain. Misalkan mereka bisanya kerjain proyek itu di pagi, ya kita harus bisa nyesuaiin di siang atau di sore gitu. Jadi benar-benar bukan diri sendiri lagi ya yang dipikirin ya, ada tim ya, ada tim. Terus Kemudian tentang gaji gimana? Kalau kamu kuliah kan kamu nggak digaji, kamu kerja digaji. Bedanya gimana? Bedanya kalau kuliah paling dapat uang dari asdos atau bantuin dosen bikin proyek apa. Terus kalau misalkan dapat gaji kan jadi ya lebih semangat mungkin. Untuk kerja juga ya udah kayak memang sesuai apa yang kita kerjain itu yang dibayarin gitu. Jadi harus tanggung jawab karena udah dikasih lebih daripada kalau kuliah gitu. kamu termasuk orang yang merasa apa yang dipelajari di kampus berguna nggak buat kerjaan? Atau masih kurang banget sebenarnya untuk ke dunia kerja? Kurang banget sih kalau menurut aku. Karena dulu kalau kuliah itu kan teori aja, terus paling kita tahu tentang kerjaan itu ya dari pengalaman dosen-dosennya. Ya meraba-raba lah, gimana sih sistem di tempat kerja, posisi ini tuh tanggung jawabnya apa, bidang ini tuh tanggung jawabnya apa, terus kayak ya mungkin itu. Tanggung jawabnya. Oke. Jadi perbedaannya di tanggung jawab tadi ya Joan ya. Jam kerja, terus gaji yang bikin happy. Sama bos yang nggak galak. Bos yang enggak, oh itu catatan banget ya. Ya ada pertanyaan Kak Fit? Joanna kalau mau kasih advice ke teman-teman atau ke adik-adik yang masih kuliah nih, kemampuan apa yang harus dikembangkan pada saat kuliah untuk supaya lebih siap di dunia kerja? Oh, kalau aku mungkin karena bidangnya humaniora ya, jadi perbanyak ke magang ke tempat-tempat yang bisa disuruh kerja langsung di lapangan, karena itu bakal beda banget sama ikut kepanitiaan. Terus organisasi itu juga lebih bagus daripada kepanitiaan kayak yang bikin acara kecil-kecilan, mending organisasi sekalian. Jadi itu ngelatih skill komunikasi, soft skill, terus kalau magang juga bisa langsung turun ke lapangan dan bisa memahami sistemnya di tempat itu gitu. Oke. Good, nice. Oke, thank you so much Joan untuk Makasih, insight-nya. Joanna. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Jadi kita tadi udah ngobrol sama Joanna ya. Terus apa yang muncul dalam pikiranmu soal kerja sama kuliah? Ada perbedaan.
Itu aja sih gitu. Kalau Joan, kalau yang aku tangkap tadi ya dari Joanna apa namanya menjelaskan, kayaknya di tempat kerja itu dia perlu banget kemampuan teamwork ya, Yes. kemampuan teamwork. Jadi nggak bisa tuh cuman saya aja gitu kan. Ya itu kayaknya yang paling penting tuh. Iya. Jadi kemampuan teamwork tuh kan termasuk kita harus mengerti orang lain tuh butuh apa dari kita. Terus kita juga mesti bisa mengkomunikasikan kebutuhan kita ke orang lain seperti itu. Dan ekspektasi tadi juga aku juga tahu dari Joan bilang bahwa ekspektasinya itu lebih, karena waktu di kuliah itu kan ekspektasinya untuk diri sendiri ya, harus mau lulus, dapat nilai bagus dan lain sebagainya. Cuma kalau udah di dunia kerja ekspektasinya banyak, dari bos, dari teman satu tim, dari lingkungan, dari klien dan lain sebagainya. Jadi ekspektasi itu yang beda juga. Gitu Aku tuh sih. baru inget gini, Joan tuh kan termasuk yang setauku ya anak yang pinter lah ya dari segi capaian prestasi. Terus orang yang pinter aja ternyata masih merasa ada banyak gap ya antara dunia kuliah sama dunia kerja. Menurutku mungkin satu hal yang tadi nggak diceritakan Joan, tapi mungkin perlu diperhitungkan ya. Kalau di dunia kampus, segala hal itu udah disiapin buat kamu. Jadi memang dari kampus itu inginnya mahasiswa cepat selesai. Dosen juga memfasilitasi, tugasnya membantu kamu supaya bisa melakukan penelitian tepat waktu, ya kan? Bahkan kuliah itu dibuat paket-paket, bukan sembarangan paket ya biasanya, karena saya dosen biasanya kita kan tahu itu udah diatur mana yang sisi basic yang mana, yang sudah lebih intermediate mana, yang nanti udah lebih advance mana, yang analyticalnya banyak ya itu ditaruh di semester akhir, praktek juga di akhir gitu kan. Artinya somebody is doing the work for you untuk memastikan kamu bisa menyerap dan melakukan sesuai dengan apa istilahnya ya, kemampuan yang ya di levelnya lah gitu. Sementara kalau di dunia kerja itu nggak ada loh. Nggak pakai level ya. Nggak pakai level, bisa langsung kecemplung gitu ya. Yes. Iya, sama dengan itu karir path juga ya. Kalau apalagi terutama kalau untuk apa namanya anak-anak, teman-teman yang mungkin secara akademik bagus gitu ya. Mereka terbiasa untuk ngikutin sistem yang udah ada kan. Jadi Rapi mata kuliah gitu ya. rapi gitu. Pokoknya selesaiin aja mata kuliah ini dapat A, ini dapat A, pasti naik, pasti selesai, pasti ini. Pathnya, jalannya udah ada aja gitu kan. Sedangkan kalau di dunia kerja itu kita harus bisa bikin jalan kita sendiri. Harus bisa bikin path kita sendiri. Kemampuan-kemampuan yang akademis textbook itu belum tentu penting banget juga di kerjaan. Terus yang paling penting apa di kerjaan? Gak ada yang define buat kamu. Ya ada yang membantu mendefinisikan. Yuk ini gitu ya. Kita harus cari sendiri. Kita harus mendefine sendiri dan mendapatkan jalan kita sendiri. Dan kemudian juga prioritas ya. Kadang-kadang kan memilih tempat kerja gitu, oh aku belum selesai ngerjain ini, tiba-tiba dia lagi gitu kan. Dia harus mampu untuk melihat mana yang harus diprioritaskan gitu kerjaannya. Nggak ada tuh yang namanya, oh enggak kita belum bisa ngerjain ini gitu karena aku harus ngerjain tugas yang belum ini. selesai gitu ya. Itu nggak ada excuse ya. Iya. Ya gitu. Jadi kalau kita bicara dunia kerja sama dunia kampus, berarti sebenarnya banyak hal mesti kita persiapkan dengan sangat-sangat baik. Soal tanggung jawab tadi benar-benar digarisbawahi ya, karena biasanya track record kita itu dilihat dari kita bisa menyelesaikan tanggung jawab atau tidak. Dan klien itu yang sempat kita bicarakan di nyambung yang sebelumnya, di episode yang sebelumnya kita udah bahas betapa setiap bidang, setiap sektor atau industri lah kita bilangnya itu punya kekhasan sendiri juga. Jenis kliennya akan beda-beda, artinya demand dari market ya yang menggerakkan industri tersebut juga harus kamu pelajari, karena disitulah yang tadi Joan sempat sebut, wah kita belum selesai nih, dituntut oleh ini, dituntut oleh itu, bukan bosnya yang nuntut sebenarnya tapi klien kan? Klien, situasi, keadaan, kerjaan Ya kan? Jadi oke, kita memang singkat padat, tapi bermakna. Tapi bermakna. Jadi kalau mau tahu lebih detail nanti hadir di acara kita nyambung offline, di mana mentoring kita akan jauh lebih intim, lebih bisa tanya mendalam langsung tentang hal-hal yang benar-benar kamu butuhin sebagai satu individu. Kita sekalian mau ngundang ya
Ya, kita mengundang, kita mau ada acara. Kita bakalan akan ada bootcamp, which is yang nanti akan diadakan tanggal 21 sampai 23 Juni di Kampung Sarongge, Cianjur, Jawa Barat. Jadi di Kampung Sarongge nanti kita belajar mengenai critical thinking. Jadi critical thinking itu bukan cuma berpikir kritis, tapi kemampuan kita untuk membaca suatu sistem dan mengaplikasikannya di lapangan. Kemampuan ini sangat penting untuk kalian menghadapi dunia kerja, untuk kita semua menghadapi dunia kerja. Persis seperti yang Fitri tadi bilang, bahwa di dunia kerja itu nggak ada jalannya, nggak kelihatan. Kita harus pandai membaca situasi, orang-orangnya, dan sistemnya. Kapan lagi belajar kalau nggak bareng-bareng dibantuin Kita dua semua kan. kita. Nah di Kampung Sarongge ini seperti simulasi kehidupan yang sesungguhnya, tempat kerja yang sesungguhnya. Nah kita akan bimbing teman-teman yang akan ikut bootcamp kami di Kampung Sarongge supaya kita bisa mengaplikasikan ilmu kita secara lebih nyata di masyarakat. Tempatnya asik banget, Tempatnya asik banget. memang sejuk ya kalau malam, dan kalau pagi pun juga sejuk. Tapi tempatnya itu benar-benar nggak jauh dari keramaian juga kok ya. Nggak jauh. Relatif dekat, jadi jangan khawatir buat yang baru pertama kali belum pernah camping pun berani ya, cuma semalam. Dan kemudian kita juga nggak pakai hiking Nggak yang pakai hiking. turun naik. Kita cuma sebentar aja tiba-tiba terus dapat satu campground yang enak banget pokoknya. Enak banget. Kalau kamu pengen tahu lebih lanjut, kamu bisa ikuti di IG kita, Synergy Policies, kemudian underscore. Dan kemudian yang kedua adalah kamu bisa hubungi nomor di bawah ini. Nanti akan ada nomor, tolong hubungin dan itu ikutan deh. Bakalan akan seru banget dan kita semuanya akan ada di sana untuk mendampingi kalian. Oke? Itu jadi kapan lagi bisa praktek healing, tapi berbobot banget. Sekalian buat teman-teman yang usianya 17 sampai 25 ya, ikut ya acara ini. Benar-benar oke buat persiapan kalian masuk ke dunia kerja. Oke, cukup dulu. Terima kasih banyak. Thank you so much. Thank you. Dah. Bye-bye. Krik-krik. Ketemu lagi ya, kering. Hai.